Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak segenap peserta pengajian Selasa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa kembali bersilaturahim di hadapan ibu-ibu dan bapak sekalian. Meskipun sudah dalam kapasitas yang berbeda. Jadi kalau dibilang mantan itu sering diprotes, ya. Mantan ya, sehingga masih tetap disebut sebagai ketua Majelis Tabligh tapi periodenya 2010-2015. Nah sekarang saya dipasrai di MPKU, ya, pelayanan kesehatan umat, dan mungkin materi kita malam ini mungkin lebih cocok MPKU-nya, kesehatannya. Karena kemarin tadi pagi saya di Pak German, posisi di mana? Di Jogja. Ini katanya jamaah menunggu janji Pak Agus untuk menjelaskan tentang bagaimana sebaiknya menjaga wudhu, gitu ya. Nah sehingga ini kalau tadi Pak Asep dari sisi syariah, maka kita melihat dari sisi kesehatan, meskipun yang ditinjau mungkin dalam masalah yang mirip-mirip. Baik, saya mengawali dari sebuah hadis, ya, yang mantan hadis ini saya ambilkan dari riwayat Ahmad, tetapi dalam pengertian yang hampir sama sebenarnya juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Dari Abu Hurairah, saya ambilkan matanya saja. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu fal yaf'al. Artinya sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dengan berseri-seri, bersinar karena bekas wudhunya. Maka barang siapa mampu memanjangkan sinarnya, hendaklah ia lakukan. Maksudnya memanjangkan sinar itu selalu menjaga wudhu, ya, banyak berwudhu dan menjaga senantiasa dalam keadaan wudhu. Nah, sekalian, banyak yang melakukan amalan, ya, menjaga wudhu itu dengan menggantung wudhu, ya, menahan hadas. Ini sesungguhnya merupakan amalan yang berisiko, karena hadas itu sesungguhnya adalah peristiwa fisiologis, peristiwa alamiah dalam rangka menjaga kesehatan kita. Sehingga menahan hadas, ya, itu sesungguhnya melawan kodrat, melawan kodrat, ya, karena kita tidak bisa menahan hadas. Nah ini hal-hal yang membatalkan wudhu kan hadas. Ya. Malam ini kita memperbincangkan hadas kecil saja, ya. Mulai buang angin, kemudian buang air kecil (BAK) dan buang air besar. Ya. Ini semuanya merupakan kodrat manusia pasti melakukan ketiga hal ini untuk tetap sehat. Kalau orang tidak melakukan ini tidak sehat. Ya. Jadi kalau sampai satu hari kita tidak melakukan, ya, ketiga-tiganya ini, itu menunjukkan kita dalam keadaan yang kurang sehat.
Maka mari kita tinjau satu-satu, ya, mulai apa? Buang angin. Ini tadi karena saya seharian itu kebetulan kegiatan agak full sehingga tidak menyiapkan presentasi yang memang cocok untuk presentasi. Ya, ini saya copy paste saja dari apa tulisan saya. Apa itu buang angin, Bapak Ibu sekalian? Buang angin atau yang disebut juga dengan kentut merupakan mekanisme tubuh untuk membuang kelebihan angin yang terdapat dalam usus atau saluran cerna manusia. Pada waktu bicara, makan, minum, ya, sebagian udara akan tertelan ke dalam usus. Sebagian akan keluar dalam bentuk sendawa, sebagian terserap, dan sebagian besar berjalan menuju usus besar. Nah, ini udara ini akan lebih banyak lagi ketika yang kita makan itu atau kita minum itu adalah makanan dan minuman yang memang banyak mengandung gas. Ya. Contohnya nangka. Ya. Nangka itu termasuk makanan yang kandungan gasnya cukup tinggi. Ya. Ya. Kalau minuman bersoda, ya. Minuman bersoda itu kandungan gasnya juga cukup tinggi. Ya. Di sini sebagian oksigen diserap dan ditambahkan hidrogen, sulfida, karbon dioksida, serta metana yang dibentuk oleh bakteri-bakteri kolon atau usus besar dari karbohidrat dan zat lain. Gas ini kemudian dikeluarkan dalam bentuk flatus, ya, bahasa kedokterannya flatus, bahasa rakyatnya kentut. Bahasa rakyatnya, ya. Nah, bau flatus sebagian besar disebabkan oleh sulfida, ya, sehingga baunya, ya nikmat gimana? Ya, baunya gimana begitu ya. Ya. Nah, volume gas yang secara normal terdapat dalam saluran cerna manusia adalah sekitar 200 ml. 200 ml itu kira-kira ya segelas ini, Pak. Ya. Gelas ini 250 ya, tapi kan tidak dipenuhi ya. Yang di atasnya itu ya 50-an lah kira-kira, jadi 200. Dan pembentukannya setiap hari antara 500 sampai 1500 ml. Ya, jadi kapasitasnya 200, tapi yang dibentuk dalam satu hari 500 sampai 1500. Ya. Nah, kelebihannya bagaimana? Kelebihannya harus dibuang. Ya, jadi kalau dia sudah lebih 200, ya itu dibuang. Ya, dibuang. Pada sebagian individu, gas dalam saluran cerna menyebabkan mules. Ya, borborigmi, ya, borborigmi itu suara keroncongan dan kerucut gitu ya, dan rasa tidak enak di perut, tetapi tidak selalu demikian. Apabila jumlah gas dalam saluran cerna telah melebihi kapasitasnya, akan muncul perasaan ingin buang angin. Ya, jadi kalau sudah terasa itu berarti produksi gas di dalam usus kita sudah melebihi kapasitas. Ya. Sebaiknya, ya, perasaan ini merupakan tanda alamiah bahwa jumlah gas telah melebihi kapasitas saluran cerna. Sebaiknya tidak ditahan-tahan untuk waktu yang lama. Bisa ditoleransi untuk waktu yang pendek. Misalnya di tengah-tengah melaksanakan sholat, bisa ditahan sampai selesai sholat. Tapi kalau sebelum sholat terasa, bagusnya dikeluarkan dulu, ambil air wudhu, ya, kemudian baru melakukan sholat. Ya. Bisa juga ditahan ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Ditahan untuk pamit menyingkir sejenak, buang angin. Ya, tapi nggak usah ngomong, maaf biasa pamit mau buang angin dulu. Gitu ya. Jadi cukup aja pamit keluar sebentar untuk buang, ya, nanti kemudian setelah keadaan ya kita bisa buang, karena buang angin di tempat umum itu dianggap tidak sopan menurut adat kita. Ya.
Sering menahan buang angin dalam waktu lama menyebabkan usus menampung gas melebihi kapasitasnya dengan segala akibat buruknya. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau kita sering nahan ya, terlalu lama, itu lama-lama gas ya, angin yang ada di dalam usus itu tambah banyak. Dan kalau kita ngempetnya kenceng, ya, itu seperti melembung, kayak pelembungan gitu. Ya, jadi ya, balon itu ya dikasih anginnya ditambah terus, tapi ditutup rapat, akhirnya membesar. Nah, kalau usus kita terlalu banyak angin ya dan kita tahan tidak kita keluarkan, lama-lama usus kita juga membesar dengan segala akibatnya. Antara lain fungsinya itu lama-lama menurun. Ya, fungsinya lama-lama menurun. Nah, gangguan fungsi usus ya, ini kalau dibiarkan terus dalam jangka waktu yang lama, itu fungsinya bisa rusak. Ya. Nah, kalau satu sampai rusak, itu mesti dipotong. Ya. Bagian yang rusak itu mesti dipotong. Dan ada yang sampai kemudian dicarikan lubang yang tidak biasanya. Mungkin ada ya Bapak sekalian, operasi terus dikeluarkan, ya kemudian kasih plastik gitu ya. Jadi kalau buang air besar pakai plastik itu karena memang ususnya fungsinya sudah gagal. Ya. Nah ini sering membiarkan angin terlalu banyak ya di dalam usus, itu menyebabkan usus kita menjadi tidak sehat. Ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, menjaga wudhu dari hadas buang angin sebaiknya dilakukan dengan berwudhu segera setelah buang angin, bukan dengan cara menahan buang angin. Ya. Jadi ketika buang angin segera wudhu. Ya. Jadi kalau kita ingin menjaga wudhu, jadi begitu buang angin, kalau kita mendapatkan air, kita segera ambil wudhu. Ya. Jadi kalau itu sering kita lakukan, ya, maka setiap buang angin kita pasti terus mencari air untuk berwudu. Ya. Itu cara menjaga wudu yang benar, ya, yang diakibatkan oleh hadas buang angin. Ya. Jadi disarankan, ya, menahan itu hanya untuk jangka waktu yang pendek. Jadi misalnya contohnya kita sedang sholat, bolehlah kita tahan sampai selesai sholat, ya. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi khusus, ya, kita boleh menahan, tapi jangan untuk lama-lama. Biarkan kelebihan beban angin di dalam usus kita itu keluar. Nah, setelah keluar, kita segera ambil air wudhu. Bagaimana kalau tidak ada? Kalau saya misalnya tidak ada air, misalnya pas di pesawat gitu ya, ternyata kelebihan, ya sudah biar saya keluar. Gitu. Ya, habis itu saya biasanya ambil tayamum, gitu. Ya kalau ngaji-ngaji dalam keadaan bersih, gitu ya, sehingga kita tetap dalam keadaan suci. Ya. Tapi kalau ada air, ya saya kira utama ya kita mengambil air, kemudian kita berwudu. Ya, setelah kita buang angin. Nah, hadas yang kedua adalah buang air kecil atau berkemih. Berkemih merupakan mekanisme tubuh untuk membuang kelebihan cairan dan kotoran-kotoran yang mengalir bersama darah dan telah disaring oleh ginjal. Ginjal adalah organ penting dalam tubuh yang berfungsi menjaga kebersihan dan keseimbangan volume darah. Dalam 1 menit, darah yang mengalir melalui ginjal kurang lebih 1,2 sampai 1,3 liter. Kira lebih ya sekitar 5 gelas. 5 gelas itu dalam 1 menit itu ginjal itu dilewati oleh darah. Ya. Fungsi ginjal adalah membuang bahan-bahan sampah tubuh dari hasil pencernaan atau yang diproduksi oleh proses metabolisme. Produk-produk yang dibuang antara lain ada urea, ada kreatinin, ada asam urat, ya, produk akhir pemecahan hemoglobin atau zat darah, ya,
dan sisa metabolisme dari berbagai macam hormon. Ya. Produk-produk ini harus dibersihkan segera. Ginjal juga membuang banyak toksin dan zat asing lainnya yang diproduksi tubuh dan pencernaan seperti pestisida, obat-obatan, dan zat-zat tambahan yang ada di dalam makanan. Jadi fungsi ginjal itu adalah pembuang sampah, pembuang racun yang paling utama dari dalam tubuh kita. Normalnya, ya, dalam satu hari ya, kita sebaiknya minum itu kurang lebih sekitar minimal 10 gelas. Ya. Supaya apa? Supaya kelebihan cairan dari tubuh ini dikeluarkan lewat ginjal, sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh itu keluar lewat ginjal. Kalau minum kita kurang, ya, maka kotoran-kotoran itu akan banyak mengendap di dalam ginjal, atau dia kembali lagi di dalam sirkulasi tubuh, sehingga tidak dikeluarkan. Ini orang yang kurang minum, ya. Dan minuman terbaik adalah air putih. Ya. Itu minuman terbaik adalah air putih. Kalau kita lebih banyak minum air bersoda, air yang macam-macam, banyak warnanya segala macam. Ya. Gak tahu kalau secang ini warnanya. Ya. Tapi yang macam-macam itu ternyata akan memperberat fungsi ginjal. Ya. Jadi termasuk minuman-minuman yang bersoda, beralkohol, ya, itu akan meningkatkan atau membuat ginjal kita bekerja lebih berat. Dan yang dapat menetralisir adalah air putih. Jadi kalau Bapak Ibu suka ngopi, ya, 1 gelas kopi itu minimal harus dikompensasi dengan 1 gelas air. Ya. Jadi kalau misalnya air putihnya 1 hari mestinya 10 gelas, ngopinya 2 gelas, tambah 2 gelas air putih. Jadi 12 gelas air putih. Untuk apa? Untuk menjaga sirkulasi yang melalui ginjal itu akan tetap baik. Ya. Sehingga kotoran-kotoran itu akan cepat dikeluarkan. Nah ini sebagai contoh misalnya, kalau kita di depan rumah ada selokan, ya, tiap hari ada sampah kita buang ke situ, selokannya tidak mengalir, lama-lama sampahnya kan ngumpul di situ, ya, numpuk. Ya. Tapi kalau airnya ngalir deras, ya, kalau ada sampah sedikit dua sedikit itu akan di bawah. Ya. Nah, demikian juga kelebihan-kelebihan kristal misalnya, kalau dibiarkan kencingnya itu kurang, ya, kencingnya kurang, itu lama-lama akan mengendap di dalam ginjal. Ya. Mengontrol volume dan komposisi kebutuhan cairan tubuh yang mengalir dalam darah pada umumnya stabil. Ginjal menjaga keseimbangan antara asupan cairan dan elektrolit tubuh dengan keluaran cairan. Setelah banyak minum, kita akan banyak kencing. Sebaliknya, kurang minum menyebabkan kencingnya sedikit. Kencing adalah kelebihan cairan yang telah disaring ginjal bersama-sama dengan bahan-bahan sampah tubuh. Disarankan kita minum minimal 8 gelas air putih, ini minimal ya, tapi saya sarankan 10 lah ya. Agar ginjal bisa berfungsi optimal dalam mengeluarkan kotoran-kotoran tubuh. Dalam kondisi banyak keluar keringat, minumnya perlu lebih banyak. Jadi kalau misalnya banyak keringat keluar ya, itu yang mengalir lewat ginjal tambah sedikit karena cairannya dikeluarkan lewat keringat. Untuk mengontrol kecukupan minum, perhatikan warna kencingnya. Cairan cukup kalau kencingnya berwarna kuning muda. Kalau berwarna kuning tua berarti Anda dehidrasi atau kekurangan cairan. Segeralah minum air putih. Jadi kalau kencingnya kok kuning tua, ya, itu menandakan kita sangat kekurangan cairan. Ya, harus segera minum. Ya, harus segera minum. Cairan yang telah melewati ginjal sebagian besar dikembalikan ke dalam sirkulasi tubuh, yakni cairan yang telah dibersihkan oleh ginjal. Sebagian kecil yang berupa sampah dan kotoran-kotoran yang telah tersaring dibawa bersama kelebihan cairan dan dialirkan ke dalam kandung kemih. Setelah mencapai volume tertentu di dalam kandung kemih, menimbulkan tegangan dindingnya mencapai di atas nilai ambang yang menimbulkan refleks saraf yang disebut
refleks berkemih. Refleks ini berusaha mengosongkan kandung kemih dengan munculnya perasaan ingin buang air kecil. Nah, kalau sudah ada perasaan ingin buang air kecil, ya, bersegeralah mencari toilet untuk mengeluarkannya. Menahannya terlalu lama membuat tidak nyaman dan beban kandung kemih menjadi berat dengan berbagai akibat buruknya. Jadi kalau sudah penuh kok kita tahan-tahan, di samping perasaannya tidak nyaman, ya, lama-lama sakit Pak kalau kita menahan terlalu lama sampai penuh itu ya, itu akan terasa sakit. Nah, itu akibatnya kalau dibiarkan terus, itu akan terjadi retensi uri namanya. Retensi uri itu urinya akan masuk kembali ke dalam sirkulasi tubuh. Ya. Dan ini akan menjadi racun ya, yang akan membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Ya. Nah, orang yang mengalami prostat, hipertrofi prostat, ya, itu kan lubang kencingnya kejepit ya, oleh prostatnya itu jepit gini sehingga dia tidak bisa kencing. Untuk bisa kencing harus dikateter, dimasukkan kateter supaya di situ bisa keluar. Ya. Nah itu kalau sampai terjadi retensi uri, ya, urinya tidak bisa keluar, ya, ini banyak bahaya atau akibat buruk ya bagi tubuh kita. Menjaga wudhu kita lakukan dengan membiasakan berwudhu setiap selesai buang air kecil, bukan dengan menahan kencing. Ya. Jadi kalau sudah terasa, keluarkan. Ya. Habis keluar, wudhu lagi. Ya. Jadi kalau ini kita biasakan, ya, setiap kita buang air kecil selesai, ya, kita sudah istinja, kemudian berwudhu menjadi bagian kebiasaan kita, maka kita dia akan keluar dari tempat toilet itu kecuali dalam keadaan berwudhu. Ya, syukur kalau ada tempatnya terpisah, keluar dulu, di luar wudhu selalu kita biasakan. Tapi kalau misalnya tidak ada tempat, ya sudah kita berwudhu di tempat yang ada. Ya, jadi kita berwudhu di situ dan kita meninggalkan ya, toilet itu sudah dalam keadaan berwudhu. Ya. Ini cara yang sehat. Nah, yang ketiga, BAB, buang air besar. Nah, buang air besar adalah mekanisme tubuh yang penting untuk membuang sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam pencernaan dan tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Buangannya disebut dengan feses. Feses yang sehat ya, berbentuk padat, ya, warnanya kuning keemasan dan baunya normal, ya, baunya normal. Bau normal itu bau normal ya bau, tapi bau itu kan bisa membedakan tuh. Kalau pas BAB-nya normal itu baunya seperti apa ya. Biasanya kalau kena diare, kena apa, baunya kan tidak normal ya. Dalam kondisi sakit baunya tidak normal ya. Bentuk yang lembek atau cair, warna atau bau yang berubah menunjukkan adanya gangguan pada sistem pencernaan. Kalau lembek itu menunjukkan pencernaan kita tidak baik. Jadi yang bagus itu padat. Lembek itu bisa juga diakibatkan karena yang kita makan kurang cukup mengandung serat. Yang banyak mengandung serat, ya, itu akan menimbulkan feses kita menjadi padat. Ya. Feses yang baik menggambarkan sistem pencernaan yang baik. Jika sistem pencernaannya tidak baik, orang akan rentan menderita penyakit. Apa yang dimakan sangat mempengaruhi sehatnya pencernaan. Biasakan lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati, banyak sayuran dan buah. Makanan hewani baik bagi tubuh dalam porsi 10-15%. Ya. Dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, makanan hewani menyebabkan usus tidak sehat. Jadi Bapak untuk melihat usus itu indikator kesehatan kita sesungguhnya. Kalau ususnya sehat, tubuh kita insya Allah juga sehat.
Jadi beranda kesehatan kita itu terlihat dari sehatnya usus. Ya. Nah, parameternya, indikatornya, Bapak tinggal lihat aja. Bentuknya, warnanya, baunya. Bentuknya, Jadi kalau bentuknya padat, nah itu indikatornya berarti sehat. Ya. Lembek berarti pola makannya ada yang keliru. Ya. Warnanya, baru makan bayung kok terus hijau, ya. Habis makan kates jadi merah, ya. Habis makan wortel merah, itu menunjukkan usus kita itu sesungguhnya kurang sehat. Ya. Jadi warnanya bergantung dari apa yang dimakan. Ya, usus kita dalam keadaan yang kurang sehat. Mestinya makan apapun, ya makan apapun itu tetap kuning. Itu artinya ususnya masih berfungsi 100%. Ya. Begitu yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang dimakan, itu fungsi ususnya mulai menurun, ya. Kesehatan kita sebenarnya juga agak menurun, ya, agak menurun. Nah, bagaimana supaya usus kita sehat? Ya, biasakan, ya, pola makannya lebih banyak makanan yang nabati. Orang Jogja yang berasal dari desa, insya Allah ini pola makannya sudah cocok, karena makanya orang-orang desa itu sego jangan. Jadi yang penting itu sego, jangan itu sayur, ya sayurnya yang banyak, ya lauknya ya kadang-kala tempe, tahu, ya. sambel. Ya. Bisa pakai ikan atau ayam, pakai itu kolo-kolo, ya. Apalagi dulu zaman saya kecil itu belum tentu sebulan sekali pakai ikan, atau pakai, tapi yang jelas tahu tempe. Ya. Ternyata pola makan yang seperti ini, ya, itu menjadi salah satu rahasia orang Jogja itu mempunyai angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia. Ya. Jadi cari orang tua di Jogja itu banyak, Pak. Ya, yang usia sampai 80 lebih itu masih banyak. Dan angka harapan hidup paling tinggi itu Jogja. Nah, ketika kita cari apa sih rahasianya? Oh, ternyata orang Jogja itu makannya itu porsi nabatinya, sayurannya itu lebih banyak. Sementara yang lain itu porsi hewaninya lebih banyak. Orang Makassar, orang Padang, orang Kalimantan Timur. Ini kalau makan itu ya nasi lauknya ikan, ya. Sayur itu kadang-kadang, ya, kadang-kadang. Sehingga angka harapan hidupnya tidak bisa mengalahkan orang Jogja. Tapi ini orang Jogja yang orang desa, yang orang kota sudah beda. Yang orang kota sekarang pola makannya juga sudah pola makan umum orang Indonesia gitu ya.